Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah Bani Israel atau surat Al-Isra ayat yang ke-81. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, datang yang hak, maka lenyaplah yang batil. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan selalu lenyap. Al-Quran surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat 81. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, poin penting dalam ayat ini adalah harus berani mengatakan yang hak. Itu satu. Yang kedua, harus berani mendatangkan yang hak itu. Jadi pertama, mengatakan yang hak itu hak. Yang kedua, harus berani mendatangkan yang hak. Yang benar itu didatangkan, diusahakan, diperjuangkan. Baru yang ketiga, ketika sudah kita perjuangkan, kita datangkan yang hak itu, maka yang batil itu akan lenyap. Batil itu akan hilang. Ya. Kalau berjuang mendatangkan yang hak, maka Allah kuatkan lagi, sesungguhnya yang batil itu akan selalu lenyap. Maka di situ menggunakan kalimat innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Kita datangkan iman, maka masuklah iman itu ke dalam diri kita, kita perjuangkan, maka kekufuran akan hilang dari kita. Karena kita sudah masukkan iman. Jadi iman dengan kufur itu tidak bisa menyatu, Pak. Ya, dia jadi orang beriman, ya juga menjadi kufur, ya juga tidak nyatu dia. Nanti dikalahkan iman itu oleh kekufuran. Makanya orang munafik itu ancamannya berat. Innal munafiqina fi darki asfala minan nar. Dia beriman juga, tapi kufur ya juga, ya kan? Nah, bercampur dia di dalam, maka jadilah dia orang munafik. Jadi yang hak itu tidak akan bercampur dengan yang batil. Ada beras, Pak, yang sudah digiling, putih warnanya beras, lalu bercampur ada padinya, apa namanya itu, atta. Atta itu Pak, kalau baca puajo
bare itu ada 3 kali seleksinya tuh Pak. 3 kali nanti seleksinya. 1 ketika menampi. Jadi kalau bercampur atta jo bare ketika menampi itu disisihkan jo Pak. Konan barenyo, konan attanya. Kalau seandainya luput Bapak, luput nanti ternyata masih masuk jo atta. Ketika membasuh bare nanti kalau tidak merapuang ya dipisahkan jo Pak. Kalau indah jo Pak ketika makan nanti bercampur je masak lain atah jo bare ketika makan beko tagigi atah berbuang itu Pak. Ya. Nah, jadi yang batil tu pasti Pak. Ya, tidak akan ada malaikat bercampur dengan setan dalam satu ruangan, tidak ada Pak. Ya. Nah, maka dari itu waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya kan, harus berani katakan yang hak itu, katakan ini akan muncul nanti ya yang batil itu akan tersingkir. Maka itu kejujuran itu didatangkan, kejujuran itu diusahakan Pak, kejujuran itu dipertahankan. Nah gitu. Tidak bisa tiba-tiba jadi orang jujur saja, tidak. Setelah jadi orang jujur, dilatih jadi orang jujur, diberi ilmu, nanti setelah jadi orang jujur dipertahankan kejujuran itu Pak, dan berkumpul pun bersama orang yang jujur. Coba lihat surat At-Taubah ayat 119. Landasan yang hak itu Pak, kejujuran itu iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu dan tetaplah kamu. Kunu kana yakunu. Berjuanglah kamu tetap bersama orang-orang yang jujur. Nah, jadi antara jujur dengan bohong itu tidak bisa dia disatukan Pak. Kalau nanti ada jujur ada bohong, yang jujur kok kalah dia. Nanti orang-orang bohong saja lagi yang berada di situ itu. Sekurang-kurangnya jujur kok tak bawa bengkok dia, ya kan? Makanya kalau kamu ngabek kayu api Pak, naluri samo, naluri nan bengkok samo, nan bengkok. Kalau dicampur mengabek kayu lurih jo kayu bengkok, sulit nan bengkok tu terbawa lurih itu, ya kan? Justru nan lurih kok terbawa bengkok dia. Itu makanya hati-hati, ya kan? Jadi yang hak tu harus Pak dimunculkan, diperjuangkan. Yang batil itu harus dilawan. Nah gitu Pak. Jadi satu didatangkan, yang satu dilawan gitu, supaya yang hak itu selalu berada dalam yang menang gitu. Ya kan? Jadi adanya kebatilan, kenapa ada kebatilan seolah-olah Allah tidak hancurkan itu? Ya ini ladang perjuangan. Nah itu Pak. Ya kalau lah elok seorang sadonya tu beko tidak perlu lawak berjuang lain, ya kan? Jadi ketika ada yang batil, maka kita berjuang untuk melawan kebatilan itu. Yang kedua, supaya kita jangan berbuat. Jadi satu, dikalahkan kebatilan itu. Yang kedua, jangan terlibat dalam melakukan perbuatan yang batil. Jika orang sudah punya yang hak dalam diri kita masing-masing, ya kan, pasti kita tidak suka yang batil. Bapak kalau punya sifat jujur, Bapak tidak senang melihat orang yang tidak jujur. Bapak kalau sudah menjaga harta yang halal, Bapak tidak senang melihat harta yang haram.
Jadi gitu aja tuh Pak, ya kan? Tapi kalau yang dimiliki harta yang ange-ange, kok mengasihnya kan, baru di jarangan gitu ya. Iya kan? Kalau sudah cara mendapatkan harta itu dengan cara yang batil, lalu dipakai harta yang batil, ya hasilnya nggak mungkin apa yang hak gitu. Tentu keluar hasilnya juga yang batil gitu. Orang yang sudah kenal dengan Allah, dia tidak suka lagi Pak, lupa kepada Allah, karena yang adanya sudah mengingat Allah. Orang yang suka berzikir, suka baca Quran, dia tidak senang Pak cerita-cerita yang tidak membawa dekat kepada Allah, apalagi gosip-gosip, dusta, bohong dan segala macam. Ini pentingnya yang hak itu ya didatangkan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datangkan yang hak itu. Datangkan, masukkan yang hak itu ke dalam diri kita, insya Allah baru kita mampu mengalahkan kebatilan. Tidak skopnya negara, tidak skopnya provinsi, masing-masing kita saja. Datangkan yang hak ke dalam diri kita, akan yang batil akan keluar. Datangkan yang hak ke dalam keluarga kita, yang batil akan keluar. Mudah-mudahan bermanfaat.